Selamat pagi, anak-anak MEM yang baik, dan selamat berjumpa kita kembali dalam pembelajaran prakarya dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini kita pertemuan yang kedua, Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Minggu lalu Jumat itu libur karena Idul Adha. Anak-anak, Mem harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum belajar, terlebih dahulu Mem ingatkan, kita harus berdoa dan nanti isi absen mata pelajaran prakarya yang akan diedarkan lewat WA. Lalu siapkan buku latihan, karena nanti ada latihan. Dan tugas dikerjakan tepat waktu, waktunya sampai hari ini, dan dikerjakan dengan tulisan yang jelas, dengan pena yang jelas. Lalu difoto secara berurutan, tidak terbalik-balik, tidak miring, dan juga kadangkala itu tidak terbaca. Jadi sebelum dikirim, kamu pastikan, lihat dulu di HP-mu ya. Nah, setelah itu kamu pastikan tulis nama kelas, tugas keberapa, dan tugas apa. Lalu kirim ke WA saja. Oke anak-anak? Nah, kita masuk pembelajaran hari ini, lanjutan dari bab 1 kemarin, tentang kerajinan bahan keras. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak mampu: 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri, dengan disiplin dan tanggung jawab. 5. Mengerjakan soal-soal latihan. Nah, kita lihat proses produksi kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam, itu kerajinan kayu. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Kerajinan bambu. Saat ini Tasikmalaya sebagai salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat telah menjadi salah satu sentra perajin-perajin bambu. Beberapa produk yang telah dihasilkan sangat beragam, dari peralatan dapur, peralatan makan, mebel hingga ke elemen estetis dalam interior.
Produk yang dihasilkan sudah dikenal di berbagai negara. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Kerajinan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan, merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat-alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, almari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan, bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Yang kedua, kerajinan bahan keras buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa lukis ataupun dipotong dan dirakit, dicor, dan teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Kerajinan kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan dan setiap ornamen yang digunakan. Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar atau outline yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. B. Kerajinan logam. Bahan alam yang termasuk dalam kategori logam banyak macamnya, seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Bahan logam banyak digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris, berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempah. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Setiap bentuk barang, benda yang membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut dengan kemasan. Sejauh hal tersebut memang bermanfaat untuk melindungi isinya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu produk, maka packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Untuk membuat kemasan tidak hanya tergantung dari beberapa material saja, tetapi
Banyak berbagai jenis material yang bisa digunakan. Asalkan imajinasimu untuk membuat kemasan yang menarik dan berbeda dari waktu ke waktu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tugas untuk mengerjakan soal latihan ini di buku latihan. Untuk hari ini 20 soal. Yang pertama, yang termasuk kepekaan seorang wirausaha kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan adalah pengenalan terhadap arti lingkungan, memiliki keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomis di lingkungan setempat, rasa syukur atas segala yang diperoleh atau dimiliki. Yang kedua, salah satu tujuan kewirausahaan yaitu sebagai generator pembangunan ekonomi. 3. Yang termasuk contoh kerajinan dari bahan bambu adalah layang-layang, gelas tradisional, kursi, dan lain-lain. 4. Sebuah sampah atau limbah basah yang berasal dari makhluk hidup sering dipakai dalam kerajinan limbah disebut sampah organik. Kerajinan di Indonesia menjadi komoditas di negara yang dapat meningkatkan devisa. 6. Berikut kepercayaan atau rasa yakin yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan adalah kecerdasan sendiri, kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan inovatif, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 7. Perancangan karya kerajinan melalui konsep seperti gambar rencana dengan mempertimbangkan nilai fungsi, kenyamanan, keamanan atau keselamatan, kesehatan, kepraktisan, keunikan, dan keindahan atau estetika, tren pasar, nilai ekonomi, disebut dengan desain kerajinan. 8. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan desain proses produk kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan adalah jenis kerajinan, pendistribusian, dan manfaat. 9. Kegiatan penciptaan, pengubahan, atau penambahan nilai guna suatu barang disebut pengemasan. Informasi penting bagi seorang wirausahawan kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan yaitu keinginan para konsumen terhadap suatu produk, keadaan persaingan dalam dunia bisnis lingkungan usaha yang dihadapi. 11. Perencanaan proses produksi meliputi tahapan, yaitu proses persiapan, analisis gagasan, penyaringan gagasan. 12. Menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi bahan limbah mentah sampai menjadi produk akhir disebut scheduling.
13. Salah satu kegiatan dalam memproduksi produk kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan adalah mendaur ulang. Kegiatan mendaur ulang itu adalah memproses kembali sisa-sisa produksi menjadi suatu produk yang baru. 14. Yang termasuk dalam unsur SWOT adalah kekuatan, kelemahan, ancaman. Yang merupakan tujuan dari promosi adalah memperoleh konsumen baru dan menjaga kesetiaan dari konsumen. Jadi, konsumen tetap setia dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Memberi pembeda dan mengunggulkan produk perusahaan dibanding dengan produk para pesaing. 16. Produk kerajinan dapat dibagi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan keras dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. 18. Aneka produk kerajinan dari bahan keras yaitu kerajinan logam, kayu, bambu, rotan, dan batu. Fungsi bahan kerajinan adalah sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatannya yaitu Yogyakarta. Anak-anak, hari ini sekian dulu. Nah, soal yang 20 ini kalian tulis di buku latihan. Karena minggu depan masih ada lanjutannya lagi ya. Nah, setelah itu foto dengan benar seperti yang Mem katakan awal tadi, lalu kirim ke WA Mem. Sekali lagi Mem ingatkan, jangan lupa tulis nama, kelas asal, dan tugas keberapa serta tugas apa. Selamat bekerja. Terima kasih.